Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para istri Nabi SAW memiliki julukan Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Dari semua istri beliau, yang pertama dan paling utama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah telah menjanda 2 kali. Mungkin Anda belum tahu siapa suami Khadijah sebelum menikah dengan Nabi. Apakah ia memiliki anak dari perkawinan tersebut? Berikut sekilas biografi dan peran Khadijah dalam mendampingi dakwah suaminya. Muhammad seorang diri berada di dalam gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Suasana sunyi sepi. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Tentu saja Nabi terkejut dan takut dengan peristiwa dahsyat yang dialaminya ini. Tak lama kemudian beliau turun dari Jabal Nur pulang ke rumah. Khadijah heran menyaksikan wajah Muhammad pucat dan ketakutan. Saat ditanya, beliau tak menjelaskan secara detail, tetapi memerintahkan, selimutilah aku, selimutilah aku. Nabi SAW tertidur. Khadijah yang bingung dan khawatir dengan kondisi suaminya mendatangi Waraqah bin Naufal, seorang pandai dan bijak yang mempelajari Taurat dan Injil. Waraqah mengetahui bagaimana kepribadian Muhammad. Karena itu, saat mendengar cerita Khadijah, ia menyimpulkan bahwa Nabi terakhir yang dijanjikan Allah dalam Taurat dan Injil telah tiba. Sewaktu Nabi terbangun, Khadijah bertanya tentang apa yang terjadi. Namun, Nabi tidak menjelaskan panjang lebar. Beliau banyak diam karena masih diliputi rasa takut. Dalam kondisi seperti inilah, Khadijah radhiyallahu anha tampil sebagai pendamping yang cerdas, matang, dan menenangkan. Ditatapnya wajah sang suami, lalu ia berucap, "Tidak, demi Allah, jangan takut dan khawatir. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau selalu menyambung silaturahmi, memikul beban yang lemah, membantu yang tidak berpunya, menjamu tamu, dan menolong siapa yang dalam kesulitan di jalan yang benar." Dalam kondisi kesendirian, kebingungan, tiada teman atau juga penolong, Khadijah menghibur, menolong, dan langsung mempercayai apa yang Nabi ceritakan. Bahkan lebih dari itu, ia menyatakan keimanannya dan tercatat sebagai wanita pertama yang memeluk Islam. Dengan berbagai keistimewaan inilah Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita termulia di dunia. Tentu saja bukan satu kebetulan bila Khadijah terpilih sebagai istri dari manusia termulia sepanjang zaman, termasuk usia Khadijah yang lebih tua. Karena Khadijah tampil sebagai sosok seorang istri, ibu, kawan, pendamping, penopang, dan penyumbang dakwah yang tak tergantikan kedudukannya oleh siapapun juga. Cinta, kenangan, dan penghargaan Nabi kepada Khadijah tak pernah luntur dengan wafat sang istri. Walaupun para istri Nabi yang lain tak pernah bertemu dengannya, namun mereka semua cemburu dengan ungkapan cinta Nabi kepada Khadijah. Beliau mengungkapkan kelebihan Khadijah dengan sabdanya, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakan. Dia menolongku dengan harta ketika orang lain tidak memberiku apa-apa." Dan kelebihan lain yang tak dimiliki seluruh istrinya, Khadijah telah memberinya 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Khadijah adalah istri Nabi SAW yang pertama. Beliau menikah saat Khadijah berstatus sebagai janda yang berusia 40 tahun, sedang Nabi berjaka yang berusia 25 tahun. Rumah tangga mereka berlangsung selama 25 tahun dan selama itu pula beliau SAW tak memiliki istri yang lain. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi pada kakeknya yang keempat, Kilab. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kilab. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, ia telah menjanda 2 kali. Suami yang pertama bernama Abu Halah An-Nabbas bin Zurarah dari suku Tamim.
Dari pernikahan ini dikaruniai seorang putra Halah yang hidup hingga dewasa. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Halah memiliki seorang saudara putri bernama Hindun dan keduanya memeluk Islam. Ada juga yang berpendapat Hindun putri dari pernikahan kedua Khadijah. Sepeninggal Abu Halah, Khadijah meninggal dengan Atik bin Abid dari suku Makhzum. Perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Ada juga yang berpendapat atau yang mengatakan bahwa pernikahan ini berakhir dengan kematian dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Abdullah yang wafat di usia anak-anak. Khadijah sendiri wafat pada tahun 10 kenabian dalam usia sekitar 65 tahun. Jenazah Khadijah dimakamkan di Ma'la, Makkah. Nabi SAW ikut memasukkan jenazahnya ke liang lahat. Tak berselang lama, paman Nabi yang juga wafat. Mereka berdua merupakan pelindung dan penopang dakwah Nabi, sehingga tahun wafat mereka berdua dinamakan juga dengan Amul Huzn atau tahun duka cita. Penghormatan dan cinta Nabi SAW kepada Khadijah ini termasuk setelah ia wafat. Beliau SAW menghormati saudara Khadijah, bahkan memberi perhatian khusus kepada teman semasa hidupnya dahulu. Semua ini tak lepas dari peran Khadijah dalam mendukung baik moral maupun material kepada Nabi dalam menjalankan tugas dakwahnya. Seluruh harta yang ia miliki dipergunakan untuk membela perjuangan suaminya. Khadijah yang semula masyhur dengan kekayaannya wafat dalam keadaan yang nyaris miskin, terutama akibat pembaikotan kaum Quraisy. Khadijah radhiyallahu anha yang termasuk satu dari ibunda umat Islam, Ummahatul Mukminin, merupakan teladan yang tiada tandingan. Dialah wanita pilihan yang dihadirkan untuk mendampingi manusia pilihan. Dengan dipilihnya sang suami menjadi nabi dan rasul, kehidupannya senantiasa dilingkupi dengan penderitaan. Walaupun demikian, beliau menjalani semuanya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Sang suami dicaci, kedua putrinya diceraikan, hartanya habis. Khadijah radhiyallahu anha tetap tampil sebagai istri yang setia. Karena itu pula pantaslah bila Allah dan malaikat Jibril menyampaikan salam untuknya. Pada suatu waktu, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepada engkau dengan membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan dan minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya yang Maha Agung dan juga dariku, dan kabarkan berita gembira kepadanya mengenai sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya tidak ada keramaian dan kesusahan. Wallahu alam, sampai berjumpa di mungkin Anda belum tahu yang lain."